Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Pagi selanjutnya, langit di sekitar kota cahaya agak gelap dan awan menggantung rendah. Tampaknya ada atmosfer yang berat dan suram di udara ketika gerimis ringan mengepul di udara. Semua orang berjalan menuju area kompetisi. Pertandingan kedua round robin akan segera dimulai. Sekte Tang berhadapan dengan sekte yang disebut sebagai Sekte Clearjet. Menurut informasi yang mereka miliki, sekte ini sangat istimewa dan mereka cukup kuat juga. Sekte Clearjet sama misteriusnya dengan Sekte Tang sejak dimulainya turnamen elit benua perkembangan mereka melalui fase eliminasi, dan pertandingan pertama babak round robin dapat dianggap berjalan mulus. Hampir tidak ada anggota tim mereka yang terluka, dan pemimpin tim mereka mengenakan topi bambu kerucut dengan kerudung yang menutupi wajahnya terus-menerus. Pemimpin tim belum pernah bertempur dan mengarahkan pertempuran dari ruang tunggu mereka. Sekte Clearjet bahkan hanya menempatkan 6 orang di atas panggung selama pertempuran kelompok. Jika bukan karena fakta bahwa gaya bertarung mereka sangat berbeda dari master jiwa normal, Yu Hao akan curiga bahwa mereka adalah bagian dari sekte tubuh yang telah menyembunyikan diri dalam turnamen. Sekte Clearjet terdiri dari unsur jiwa dan tentu saja semua dari Kekaisaran Ryu. Mereka bermarkas di dalam kota cahaya dan merupakan kelompok yang sangat terkemuka. Mereka adalah unsur jiwa pertempuran jarak dekat dan menggunakan alat jiwa pertempuran jarak dekat untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Dan bahkan beberapa anggota tim perwakilan Kekaisaran Ryu tidak bisa mengimbangi orang-orang ini dalam hal teknik pertempuran jarak dekat. Sekte Tang melawan Sekte Clearjet ini akan menjadi pertandingan epik lain untuk ditonton. Sekte Tang adalah kuda turnamen paling gelap pada saat ini, jadi mereka secara alami menjadi titik pembicaraan utama. Tim Sekte Tang memasuki ruangan. Suasananya cukup hangat dan cukup nyaman. Namun kehangatan itu tidak berlangsung lama dan anggota tim Sekte Tang mulai merasakan gelombang kedinginan yang datang dari satu sisi. Tim Kekaisaran Ryu itu adalah tim Akademi Kekaisaran Ryu dengan Xiao Hongchen memimpin. Menatap mereka, mata mereka seperti bilah es, seolah-olah ingin memotong tim Sekte Tang. Susan Sim menggeser mulutnya dengan jijik dan dia mengulurkan dengan kedua tangan dan mengarahkan jari tengahnya. Mata Xiao Hongchen terpejam dan tangan kanannya membuat gerakan mengiris lehernya. Pecundang, gerutu Susan Sim menghina. Dia tidak melihat mereka lagi dan duduk bersama anggota tim lainnya. Pertandingan Sekte Tang adalah yang pertama hari ini. Tim Akademi Strike juga telah tiba. Wang Qier masih memimpin kelompok itu, tetapi kakak perempuan tertua mereka Zhang Lisuan tidak terlihat. Tidak ada yang tahu di mana dia menghilang. Dong akan mengambil pertarungan pertama, kata Yu Hao dengan senyum tipis di wajahnya. Semua orang memandangnya dengan heran. Yu Hao tersenyum lagi dan berkata, setelah itu, Xiao Xiao akan mengambil pertarungan berikutnya. Kita akan bertarung dengan jenderal wanita kita hari ini. Dan semua orang akan mengambil 2 pertarungan jika bisa mengalahkan lawan pertama kalian. Kita akan meminta untuk memasuki pertempuran tim. Secara langsung setelahnya, kita belum cukup dalam pertarungan tim sejak awal turnamen. Dan lawan kita pasti akan semakin kuat. Kita akan mengambil kesempatan ini untuk berlatih. Semua orang tidak bisa menahan tawa dan tersenyum ketika mereka mendengarkan kata-kata Yu Hao. Jelas bahwa Yu Hao sama sekali tidak memikirkan Sekte Clearjet dan dia memperlakukan mereka sebagai target latihan.
Keyakinan dirinya berasal dari kemampuannya. Meskipun BB tidak bersama mereka, mereka masih berhasil memaksa tim Kekaisaran Ryu untuk mengakui kekalahan di babak sebelumnya. Hasil itu meningkatkan kepercayaan diri semua orang. Semua orang datang dari Akademi Shrek, dan masing-masing dari mereka adalah di antara master jiwa terbaik dari jajaran mereka. Tidak lama, anggota tim Sekte Clearjet tiba di ruang tamu. Seorang pria mengambil poin, atau lebih tepatnya, sulit untuk mengatakan apakah dia pria atau seorang wanita. Orang ini terlihat sangat misterius. Sekitar selusin orang mengikuti di belakangnya. Orang yang berjalan di depan berhenti sejenak dan berbalik ke arah Yu Hao. Mungkin dia bisa merasakan Sekte Tang mengawasi mereka. Aura menakutkan dan dingin beriak ke arah Yu Hao tanpa peringatan. Tekanan yang menakutkan dipenuhi dengan aura setajam silet, dan bahkan udara seakan-akan robek dan berderak samar seolah-olah itu dihancurkan. Seorang tokoh jangkung berdiri di depan Yu Hao tanpa menunggu. Mata orang ini fokus dan segera menghilangkan aura tajam yang berasal dari pemimpin tim Clearjet. Niat pedang melonjak ke udara, dan seluruh ruangan segera dipenuhi dengan permusuhan dan niat membunuh. Tidak ada pertanyaan bahwa maniak pedang, Chi Chuo Chen, adalah orang yang berdiri di depan Yu Hao. Mereka sudah lama di sini, tapi baik Jing Xian dan dia belum menemukan orang lain selain Nan QQ untuk bertanding. Mereka adalah bagian dari Sekte Tang, jadi mereka harus mencoba yang terbaik untuk menghindari masalah bagi sekte mereka. Tetapi seseorang malah mencoba memprovokasi mereka di bawah panggung kompetisi. Chi Chuo Chen tidak bisa menahan diri lagi, dan niat pedang yang telah lama tertekan meletus seperti geyser. Sebuah pemandangan aneh muncul di dalam ruangan. Hampir semua master jiwa di dalam ruangan melepaskan jiwa bela diri mereka untuk melawan balik niat pedang Chi Chuo Chen. Niat pedang terus melonjak tanpa henti di sekitar ruangan, dan semua orang merasa seolah-olah mereka akan diserang oleh maniak pedang ini. Kakak Chi, Yu Hao dengan lembut mengingatkannya dengan putus asa. Chi Chuo Chen, teriakan memekakkan telinga terdengar. Suara ini milik Xiao Hong Chen. Chi Chuo Chen, Jing Xian dan yang lainnya telah mengikuti Sekte Tang sebelumnya, tetapi Xiao Hong Chen dan saudara perempuannya terlalu fokus pada Yu Hao dan yang lainnya selama ini. Selain itu, mereka tidak terbiasa dengan Chi Chuo Chen dan Jing Xian. Xiao Hong Chen akhirnya mengenalinya setelah Chi Chuo Chen melepaskan aura yang mengintimidasi dari niat pedangnya. Chi Chuo Chen, kau telah meninggalkan kami dan bergabung dengan Sekte Tang. Xiao Hong Chen melonglong ketika dia menggetakkan giginya. Chi Chuo Chen mengerutkan keningnya tetapi tidak mengatakan apapun. Jing Xian tidak tahan lagi dan membalas. Kau menyebut kami apa? Mengapa kau membuatnya terdengar sangat mengerikan? Kami bergabung dengan Sekte Tang setelah kami meninggalkan akademi. Apakah kau mencoba mengatakan bahwa kami dijual ke Akademi Teknik Kekaisaran Ryu dan kami tidak bisa pergi? Kamu, Xiao Hong Chen, memanas. Apa yang terjadi? Tarik jiwa bela diri kalian. Apakah kalian ingin aku mendiskualifikasi banyak dari kalian? Sebuah suara cerah memecahkan ketegangan, dan orang yang bertindak sebagai wasit untuk pertandingan antara tim Kekaisaran Ryu dan Sekte Tang hari itu muncul. Instruksi jiwa kelas 9, Doulo, yang tidak pernah dipecahkan. Aura yang kuat mengalir dari tubuhnya dan dengan paksa menekan semua ketegangan dan gangguan di ruang tamu itu. Para guru biasanya tidak memasuki ruang tunggu turnamen karena semua orang di sini adalah kontestan. Semua orang menjadi jauh lebih tenang begitu Feng Hao Doulo yang tangguh muncul. Semua orang menarik jiwa bela diri mereka. Chi Chuo Chen hanya melirik Xiao Hong Chen dengan dingin sebelum dia duduk bersama Jing Xian. Wajah Xiao Hong Chen sangat gelap dan suram, matanya terpejam, dan tidak ada yang tahu apa yang difikirkannya. Wajah hitamnya sudah cukup untuk menggambarkan kemarahan ekstrim yang dia rasakan saat ini. Pemimpin tim Clearjet juga duduk seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Ia tampak sangat tenang. Xing Zhan mengsurvei sebelum pergi. Dia adalah hakim atau wasit hari ini. Yu Hao sedikit mengerutkan kening. Apakah Feng Hao Doulo dan instruksi jiwa kelas 9 ini menargetkan Sekte Tang? Tapi
Ya sepertinya cukup adil. Suara Zengzan yang cerah dan tajam mengalir ke setiap sudut arena. Pertandingan kedua dari round robin, Sekte Tang melawan Sekte Clearjet. Para kontestan, silahkan memasuki area tunggu kalian dan bersiap untuk pertempuran. Kontestan pertama babak penyisihan tunggal dapat melangkah ke panggung secara langsung. Semua orang dari Sekte Tang berdiri satu demi satu. Wang Dong'er membawa Yu Hao dan semua orang berjalan menuju area tunggu mereka. 7 orang dari Sekte Clearjet, 6 orang mengepung pemimpin tim mereka yang misterius. Saat berjalan menuju ruang tunggu mereka juga, suasana segera menjadi tegang. Yu Hao menoleh dan melirik ke arah Sekte Clearjet. Pemimpin tim Clearjet tampaknya mengawasinya juga, tetapi tatapan mereka tidak bisa bertemu secara langsung karena kerudung tergantung dari topi bambu kerucutnya. Namun Yu Hao merasakan sesuatu di hatinya. Kedua belah pihak dengan cepat memasuki ruang tunggu masing-masing. Wang Dong'er memberikan payung pada Nana sebelum dengan lembut melayang ke panggung kompetisi. Penonton di kejauhan meledak menjadi hiruk pikuk ketika dia melompat ke atas panggung. Mereka semua mengejeknya. Jelas bahwa kontestan kuat dari Sekte Tang ini yang telah mengalahkan 2 anggota tim Kekaisaran Ryu sama sekali tidak diterima. Meskipun Wang Dong masih setampan dulu ketika berpakaian seperti seorang pria, ini masih belum cukup untuk mengimbangi penghinaan yang dirasakan oleh penonton di hati mereka. Kontestan pertama dari Sekte Clearjet adalah seorang pemuda. Gerakannya sangat cepat dan lincah, tapi dia tampak sedikit tidak senonoh. Kedua kontestan dengan cepat berdiri di tengah panggung kompetisi. Zengzan melirik keduanya. Dia menurunkan suaranya dan berkata, "Laporkan nama kalian." Wang Dong dari Sekte Tang, Yo Chen dari Sekte Clearjet. Zengzan mengangguk dan berkata, "Aku yakin kalian jelas tentang aturan turnamen, jadi aku tidak akan mengulanginya lagi. Tapi ingat, ini hanya kompetisi dan ini bukan pertarungan sampai mati. Kalian berdua telah dibesarkan oleh orang tua kalian dan hanya bisa hidup sekali. Siapapun yang keluar untuk membunuh lawannya tidak dapat menyalahkanku karena mendiskualifikasi dari turnamen. Apakah kalian mengerti?" Dimengerti. Wang Dong'er dan Yo Chen langsung mengakui. Wang Dong'er jelas bisa merasakan permusuhan di mata lawannya dan tidak ada pertanyaan bahwa permusuhan ini berasal dari hasil putaran sebelumnya. Tapi lalu bagaimana? Wang Dong'er mengangkat dagunya sedikit. Dia lebih tinggi dari Yao Chen dan sepertinya dia memandang rendah padanya. Yao Chen menatapnya dengan dingin. Dia segera berbalik dan berjalan ke sisi lain panggung. Mereka tiba di sudut masing-masing bersiap untuk pertempuran. Zengzan berteriak, "Pertandingan dimulai!" Keduanya mulai bergerak. Wang Dong maju ke depan. Sayap Dewi kupu-kupu cahayanya membentang di belakang punggungnya. Sementara cincin jiwanya berkilau menyilaukan pada saat yang bersamaan. Cahaya keemasan pucat segera menutupi seluruh tubuhnya. Yao Chen mengangkat kedua tangannya dan 2 sinar cahaya melintas sebelum senjata paku muncul di masing-masing tangannya. 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu bangkit dari tubuhnya pada saat yang bersamaan. Tubuh dan jiwa Yao Chen tiba-tiba tampak agak virtual. Ia meninggalkan jejak bayangan di belakangnya saat ia melesat ke depan. Dan ia menempuh beberapa puluh meter dengan 1 langkah. Kecepatan yang luar biasa. Anehnya, ia bukan seorang instruktur jiwa yang berfokus pada peningkatan kekuatan jiwa. Ia adalah seorang master jiwa yang gesit. Wang Dong memiliki pengalaman pertempuran yang cukup. Dia terkejut. Tapi itu tidak memperlambat reaksinya sama sekali. Dia berputar-putar seolah-olah dia akan menari. Sayapnya berubah menjadi 2 bilah besar dan diiris ke arah paku di tangan lawannya, yang jelas merupakan senjata jiwa. 2 suara renyah bisa terdengar. Wang Dong'er mempercepat di saat berikutnya ketika langkah kakinya menjadi sangat kompleks dan mistis saat dia menghindari serangan Yo Chen. Orang-orang dengan penglihatan yang lebih jelas dan lebih baik menyadari bahwa sayap Wang Dong'er memiliki 2 lubang kecil di dalamnya. Dia bergerak cepat dan mencoba yang terbaik untuk menutupi fakta ini, tetapi jelas bahwa dia adalah orang yang kurang beruntung dalam tabrakan ini. Kemampuan serangan yang kuat. Paku-paku ini harus menjadi senjata jiwa.
Ini adalah tanda dari seorang instruktur jiwa tipe kelincahan sejati. Zheng Zhan mengangguk ringan saat dia berpikir pada dirinya sendiri. Dia cukup kagum terhadap kontestan dari Sekte Clear Jet. Wang Dong'er juga sedikit heran. Sayapnya kuat dan selain reaksi cepatnya, memungkinkannya untuk mengekang paku itu tepat pada waktunya. Kalau tidak, paku lawannya mungkin akan menusuk langsung ke tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya jiwanya hancur. Jiwa bela diri adalah bagian dari tubuh master jiwa. Cedera pada jiwa bela diri pasti akan mempengaruhi tubuh master jiwa itu sendiri. Pada saat ini, kekuatan jiwa di dalam tubuh Wang Dong'er menjadi sedikit berantakan dan tidak teratur. Tetapi ini adalah satu-satunya pikiran yang mengalir dalam benaknya. Yao Chen terlalu cepat. Cincin jiwanya yang ketiga menyala ketika Wang Dong'er menghindari serangannya dan tubuhnya tampak terpecah pada saat berikutnya. Ketika bayangan-bayangan yang muncul dari kecepatannya yang luar biasa tiba-tiba menjadi material. Sosoknya terpecah menjadi 7 klon identik yang mengelilingi Wang Dong'er pada saat yang sama. Segalanya terjadi terlalu cepat dan Wang Dong'er tidak punya kesempatan untuk menghindar bahkan jika dia mau. Dia dikelilingi dan terjebak begitu saja. Tapi Wang Dong'er adalah seorang kaisar jiwa dan dia adalah kaisar jiwa dari Akademi Shrek. Dia tidak akan berada di antara elit generasi berikutnya Akademi jika dia ditekan dengan kecepatan lawannya ini. Cincin jiwa keempat Wang Dong'er berkilau ketika lawannya mulai mengelilinginya. Lingkaran kuning yang indah muncul di tanah dengan tubuhnya di tengah. Wang Dong'er tidak bergerak sama sekali saat lawannya dan bayangannya mendekat padanya. Dia hanya menutup matanya seolah dia menggunakan telinganya untuk mendengarkan dengan seksama. Dia meletakkan kedua tangannya di depan dadanya pada saat yang sama dan bola cahaya mulai mengembun. Pilar cahaya raksasa yang tingginya lebih dari 2 meter naik ke langit dengan Wang Dong'er di tengahnya. Formasi heksagram. Keterampilan jiwa ini memiliki kemampuan serangan dan kendali yang tangguh, tapi itu mengharuskannya untuk memprediksi serangan dan gerakan lawannya. Yao Chen sepertinya tidak bisa mempertahankan ketujuh klon ini terlalu lama. 7 gambarnya melesat keluar dan langsung runtuh kembali dan saat itulah ia melihat bilah cahaya yang tampaknya menyapu matahari yang menyapu ke arahnya. Keterampilan jiwa ketiga Wang Dong'er, tebasan Dewi kupu-kupu cahaya dirilis. Itu dipisahkan menjadi 108 bilah cahaya dan seperti jaring besar di bawah kendali Wang Dong'er saat bergegas menuju Yao Chen. Yao Chen mundur dengan tergesa-gesa. Pada saat seperti ini, satu-satunya cara dia bisa menghindari serangan ini adalah bergerak mundur. Wang Dong'er tidak mengejarnya, malah membuat gerakan sederhana dengan tangannya seolah-olah ia mengangkat sesuatu. Yao Chen telah memantau gerakannya selama ini. Begitu Wang Dong mengangkat tangannya, dia secara alami tidak sadar memantul. Pilar cahaya muncul di jalan yang ia coba melarikan diri. Itu adalah formasi heksagram lainnya. Reaksi Yao Chen cepat, tetapi penilaian Wang Dong'er sangat akurat. Gerakan sederhana ini menyapu 2 bayangannya dan menyebabkan tubuh Yao Chen bergetar. Auranya tampak sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Yao Chen menghindar ke samping, namun dia bisa melihat senyum licik di wajah Wang Dong'er saat dia menerkam secara horizontal dan tangannya tiba-tiba berhenti di udara. Pada saat berikutnya Yao Chen hanya bisa menyaksikan tubuhnya menabrak sinar emas yang baru saja melonjak ke langit. Lapisan emas segera meletus dari tubuh Yao Chen tanpa ragu-ragu. Dia tidak berani membiarkan formasi heksagram Wang Dong'er menyentuhnya. Dia segera diselimuti oleh formasi heksagram. Ketika dia melirik penghalang tak terkalahkannya, kekuatan jiwanya yang dengan cepat terkuras habis. Dia mengetuk tanah dengan kakinya dan melepaskan kecepatannya sebanyak yang dia bisa. Kali ini ia meninggalkan 9 bayangan di belakangnya saat ia menerjang langsung ke arah Wang Dong'er. Dia ingin menggunakan sedikit waktu untuk memberi Wang Dong'er serangkaian serangan yang paling hebat. Ini adalah satu-satunya cara dia menembak kemenangan. Wang Dong'er mulai bergerak. Sayap Dewi kupu-kupu cahayanya mengepak dengan kuat dan mendorongnya ke udara. Cahaya Dewi kupu-kupu meledak seperti hujan meteor dan menghujani lawannya yang luar biasa cepat. Pada saat yang sama sebuah meriam berat muncul di tangannya. Sebuah meriam jiwa. Wang Dong'er membawanya di pundaknya dan sepertinya ada keindahan dalam kekerasan. Yao Chen sangat cepat. Memang
Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan cahaya Dewi Kupu-Kupu sebanyak yang dia bisa. Dengan penghalang tak terkalahkannya diaktifkan, cahaya Dewi Kupu-Kupu secara alami tidak bisa melukainya, tetapi semua cahaya itu bisa sangat melambatkan dan menghambat momentum ke depannya. Ia akan melambat secara signifikan jika dia membiarkan satu sinar menyentuhnya. Yo-chan dapat dengan jelas mengatakan dari beberapa tabrakan mereka sebelumnya bahwa Kaisar Jiwa 6, cincin dari sekte Tang ini, sangat kuat. Kekuatan jiwanya lebih dari satu kelas di atas kelasnya, dan dia pasti akan kalah dari pertempuran ini jika dia membiarkan lawannya mendapatkan kembali keseimbangannya. Penghalang tak terkalahkannya adalah kesempatan terakhirnya untuk menang. Dia semakin dekat dan lebih dekat dengan Wang Dong-er. Dia tidak ragu lagi dan cincin jiwa kelimanya menyala ketika kedua paku di tangannya bersinar dengan cahaya putih yang mengerikan. Cahaya menerjang dari paku saat bersiul ke udara. Ia tampak berubah menjadi hantu dengan kecepatannya yang meningkat secara tajam. Dengan paku-paku yang meluncur ke arah Wang Dong-er seperti sambaran petir. Itu tombak spektral. Keterampilan jiwa kelima Yao Chen adalah serangan terkuatnya dan bahkan sebagai jiwa 7 cincin tidak akan memiliki waktu yang baik untuk menghadapinya secara langsung ketika ia menggunakan sepasang alat jiwa kelas 6 pada saat yang bersamaan. Gelombang kekuatan jiwa yang kuat meletus di sekelilingnya dalam sekejap dan udara di sekitarnya tampak hancur saat ia menembusnya. Retakan tipis dan halus muncul terus-menerus di sekitarnya. Wang Dong-er dihadapkan dengan ancaman yang begitu besar sehingga hidupnya dipertaruhkan. Tetapi dia tersenyum. Ya, dia tersenyum. Dan itu adalah senyum yang sangat santai. Semua orang bisa mendengar ledakan kuat di saat berikutnya. Meriam berat di bahu Wang Dong-er meledak dan cahaya perak yang intens meledak ke udara. Itu adalah bom kejut. Kecepatan ledakan tombak spektral terlalu cepat. Meskipun Yao Chen didorong kembali oleh bom kejut, ia masih lebih cepat dari momentum mundur Wang Dong-er. Dia akan menyusulnya. Wang Dong-er tersenyum tipis ketika ia menarik sayap di belakang punggungnya. Cahaya hitam berkedip di tangan kanannya dan palu muncul. Seluruh atmosfer tampaknya menjadi jauh lebih serius dan lebih berat ketika palu ini muncul. Sebuah lingkaran gelap muncul dari bawah kaki Wang Dong-er. Tubuh Wang Dong-er berakselerasi sekali lagi ketika dia terbang mundur di tengah-tengah cincin cerah ditabrakan. Dia bergetar lemah sebelum kembali normal. Sementara kecepatan tombak spektral anjlok dan Yao Chen hanya bisa menyaksikan Wang Dong-er terbang dan menjauhkan dirinya. Ini kemampuan macam apa ini? Jiwa bela diri kembar. Yao Chen tercengang dan tidak ada lagi yang bisa difikirkannya. Wang Dong-er tiba-tiba membuat tindakan melempar. Palu hitam di tangannya terbang ketika itu berputar di udara dan langsung datang ke arahnya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.